Halo, selamat datang di video presentasi saya. Perkenalkan, saya Elizabeth Natalia dari kelas K1 Manajemen. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis keuangan PT Tribanyan Tirta Tbk. Di sini saya akan membahas tentang pendahuluan, kajian kinerja dan fundamental, struktur modal, kebijakan dividen, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama ada profil singkat, yaitu PT Tribanyan Tirta Tbk adalah produsen air minum dalam kemasan yang berdiri sejak tahun 1997. Produk utamanya yaitu Alto, Total, dan Total 18. Perusahaan ini juga menjadi produsen EOM untuk merek lain seperti Fit dan Penta. Dari struktur kepemilikannya yaitu hingga akhir tahun 2023 sebesar 61,33% saham dimiliki oleh pabrik, dan 36,44% dimiliki oleh PT Vikasa dan sisanya dimiliki oleh individu. Selanjutnya ada kajian kinerja dan fundamental. Dari net operating working capital dari 65,63 miliar menjadi 65,98 miliar. Lalu total operating capital dari 917 miliar turun menjadi 901,8 miliar. Lalu NOPAT dari minus 1,5 miliar menjadi minus 9,8 miliar. Lalu edit value, MVA dari minus 239,32 miliar menjadi minus 214,17. Lalu MEVA dari minus 92,3 miliar menjadi minus 97,5 miliar. Lalu EVA semakin negatif dari minus 92 miliar ke minus 97,5 miliar. Lalu ada profitabilitas ROI dari minus 1,52% menjadi minus 2,58%, ROE minus 4,52% jadi minus 7,7%. OPM dari 0,94% menjadi minus 4,3%. Lalu selanjutnya ada manajemen aset, yaitu ada inventory turnover dari 4,11 kali menjadi 2,66 kali. Lalu receivable turnover dari 12,36 kali menjadi 11,23 kali. Lalu fixed asset turnover dari 0,47 kali menjadi 0,34 kali. Lalu selanjutnya likuiditas, ada current ratio dari 0,81 menjadi 0,76, quick ratio dari 0,28 menjadi 0,24, lalu cash ratio dari 0,007 menjadi 0,04. Lalu ada nilai pasar yaitu PE ratio dari minus 6,38 menjadi minus 4,24. Lalu PB ratio dari 0,31 menjadi 0,34. Lalu market book-nya menaik tapi under value. Lalu ada struktur modal yaitu debt to capital ratio-nya dari 58,26% menjadi 48,69%. Proporsi utang menurun dan lebih banyak biaya ekuitas. Hal ini sesuai dengan trade-off teori yang menjelaskan bahwa perusahaan berusaha menyeimbangkan manfaat penggunaan utang dengan risiko keuangannya. Lalu ada kebijakan dividen. Perusahaan tidak membagikan dividen selama tahun 2022 dan 2023 terlihat dari dividen payout ratio sebesar 0%. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa dividen hanya boleh dibagikan jika perusahaan memiliki saldo laba positif dan harus mendapat persetujuan dari RUPS. Karena perusahaan masih mencatat kerugian, maka keputusan untuk tidak membagikan dividen merupakan langkah yang sesuai aturan dan kondisi keuangan. Lalu jika dikaitkan dengan signaling teori, ini bisa menjadi sinyal negatif, tapi juga bisa dimaknai sebagai langkah hati-hati agar perusahaan tetap menjaga kestabilan kas. Lalu yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu kinerja keuangan memburuk, struktur modal beralih ke ekuitas, namun utang tetap dominan, tidak ada dividen selaras dengan kondisi keuangan, rasio pasar dan likuiditas menunjukkan potensi risiko bagi investor. Lalu saran untuk perusahaan yaitu memperbaiki efisiensi operasional dan pengelolaan biaya, mengoptimalkan aset dan perbaiki manajemen piutang atau persediaan, mengurangi ketergantungan pada utang, dan meningkatkan strategi pemasaran serta menjaga komunikasi transparan dengan investor. Ini referensi yang saya gunakan.
Demikian presentasi dari saya mengenai analisis keuangan PT Tribanyan Tirta Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran yang jelas terkait kondisi keuangan perusahaan.